Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi terkait matriks BCG, matriks internal eksternal, matriks grand strategi, dan matriks GSPM atas mata kuliah manajemen strategik. Pada tahap ini, kita membahas 3 langkah penting dalam proses analisis strategi. Pertama, tahap input, yaitu tahap di mana perusahaan mengumpulkan informasi penting tentang faktor internal dan eksternal. Di sini digunakan 3 alat utama, yaitu matriks EFE untuk menilai peluang dan ancaman dari luar, matriks EFE untuk melihat kekuatan dan kelemahan internal, serta matriks CPM untuk membandingkan posisi perusahaan dengan pesaing. Kedua, tahap pencocokan. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif strategi berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Di sini digunakan berbagai alat seperti SWOT, SPACE, BCG, IE, dan Grand Strategy Matrix. Semua ini membantu manajemen melihat strategi apa yang paling cocok dengan kondisi perusahaan. Ketiga, tahap keputusan. Setelah alternatif strategi dibuat, perusahaan perlu menentukan strategi terbaik yang paling realistis untuk dijalankan. Alat yang digunakan di sini adalah matriks GSPM, yaitu metode kuantitatif yang memberi skor daya tarik pada setiap strategi, sehingga bisa dipilih strategi yang paling optimal. Jadi, 3 tahap ini, input, pencocokan, dan keputusan, membentuk satu rangkaian analisis strategi yang sistematis dan terarah. Matriks BCG atau Boston Consulting Group Matrix digunakan untuk menganalisis posisi bisnis perusahaan berdasarkan 2 hal. Yang pertama, pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Matriks ini terdiri dari 4 kuadran. Pertama, star atau bintang, yaitu unit bisnis dengan pangsa pasar besar dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi. Biasanya membutuhkan investasi besar agar bisa tetap unggul, tapi memiliki potensi keuntungan besar di masa depan. Kedua, cash cow atau sapi perah, memiliki pangsa pasar tinggi namun pertumbuhannya sudah rendah. Unit bisnis ini adalah sumber dana utama yang bisa mendukung investasi di unit lain. Ketiga, question mark atau tanda tanya, memiliki pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasarnya kecil. Di sini perusahaan harus memutuskan apakah akan menambah investasi untuk menjadikannya star atau justru menghentikan operasinya. Keempat, dog atau anjing, pangsa pasar rendah dan pertumbuhan rendah. Biasanya strategi yang diambil adalah diinvestasi atau likuidasi karena kontribusinya kecil terhadap laba perusahaan. Jadi, matriks BCG ini membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menentukan prioritas strategi untuk setiap unit bisnis. Dalam matriks BCG ada 2 komponen utama yang digunakan untuk menempatkan posisi produk atau unit bisnis, yaitu tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Pertama, tingkat pertumbuhan pasar menggambarkan seberapa cepat pasar produk itu berkembang. Rumusnya sederhana, selisih antara penjualan tahun ini dan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Kalau hasilnya lebih besar dari 10%, berarti pertumbuhannya tinggi, dan ini menunjukkan pasar yang menarik untuk diinvestasikan. Kedua, pangsa pasar relatif digunakan untuk mengukur kekuatan perusahaan dibanding dengan pesaing utamanya. Rumusnya, penjualan unit bisnis dibagi penjualan pesaing utama. Kalau hasilnya lebih dari 1, artinya perusahaan lebih kuat dari pesaing utama. Kalau kurang dari 1, artinya masih di bawah pesaing. Nah, kombinasi dari 2 ukuran ini akan menentukan posisi produk dalam kuadran BCG, apakah dia termasuk star, cash cow, question mark, atau dogs. Jadi 2 rumus ini sangat penting untuk membantu manajemen memahami strategi setiap unit bisnis. Matriks internal dan eksternal atau
IE digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan kekuatan internal dan kondisi internal. Matriks ini menggunakan dua sumber data, dari matriks IVE atau faktor internal dan matriks EVE atau faktor eksternal. Skor IVE ditempatkan pada sumbu X, sedangkan skor EVE di sumbu Y. Kalau internal antara 1 banding 01 hingga 99 berarti perusahaan memiliki posisi internal yang lemah. Kalau 2 sampai dengan 99 berarti posisi perusahaan dalam kondisi sedang. Dan kalau 3 hingga 4 berarti kuat. Sama halnya dengan skor eksternal, makin tinggi skornya berarti peluang lingkungan makin baik. Nah, kombinasi dari dua sumbu ini menghasilkan 9 sel pada matriks IE. Dari 9 sel itu, perusahaan bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, grow and build, yaitu perusahaan dengan posisi kuat, cocok untuk strategi pertumbuhan atau ekspansi, seperti penetrasi pasar dan integrasi. Yang kedua, hold and maintain, yaitu perusahaan dengan posisi menengah yang fokus mempertahankan pasar. Yang ketiga, harvest or divest, yaitu perusahaan yang berada di posisi sulit, biasanya disarankan untuk melakukan pengurangan atau pelepasan bisnis. Jadi, matriks IE membantu manajemen mengetahui posisi perusahaan saat ini dan menentukan arah strategi selanjutnya. Matriks grand strategi atau matriks strategi besar digunakan untuk membantu perusahaan menentukan arah strategi utama berdasarkan dua hal. Yang pertama, posisi perusahaan, dan yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Matriks ini terbagi 4 kuadran utama. Kuadran 1 adalah kondisi ideal, di mana perusahaan memiliki posisi kuat dan beroperasi di pasar yang sedang tumbuh cepat. Strategi yang cocok yaitu strategi pertumbuhan seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, atau pengembangan pasar. Kuadran 2 menggambarkan perusahaan dengan posisi bersaing yang lemah, tetapi berada di pasar yang tumbuh cepat. Di sini perusahaan perlu melakukan strategi intensif seperti memperbaiki pendekatan pasar atau meningkatkan daya saing produk. Yang ketiga ada kuadran 3, menunjukkan perusahaan yang posisinya lemah di pasar yang pertumbuhannya lambat. Biasanya strategi yang dilakukan adalah diversifikasi, divestasi, atau bahkan likuidasi jika bisnis tidak efisien. Dan yang terakhir ada kuadran 4, adalah perusahaan dengan posisi kuat tetapi pasar yang tumbuh lambat. Di sini strategi yang cocok adalah diversifikasi, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan bisnis utama agar perusahaan tetap berkembang. Jadi matriks grand strategi membantu perusahaan melihat di mana posisinya saat ini dan arah jangka panjang apa yang sebaiknya diambil untuk bertahan dan tumbuh. Matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix digunakan di tahap terakhir proses analisis strategi, yaitu untuk memilih strategi terbaik dari beberapa alternatif yang sudah disusun sebelumnya. Proses ini bersifat kuantitatif, jadi setiap faktor strategis dinilai secara angka agar keputusan yang diambil lebih objektif. Langkah-langkahnya seperti yang pertama ada kita kumpulkan semua faktor internal dan eksternal dari hasil matriks IFE dan EFE. Kedua, berikan bobot pada tiap faktor sesuai tingkat pengaruhnya terhadap strategi perusahaan. Yang ketiga, tentukan beberapa alternatif strategi yang ingin dinilai. Lalu untuk setiap faktor kita beri nilai yang disebut attractiveness score atau AS dengan skala 1 sampai 4. 1 berarti tidak menarik dan 4 berarti sangat menarik bagi perusahaan. Nilai AS dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan total attractiveness score atau TAS. Setelah semua dihitung, kita jumlahkan semuanya menjadi sum total attractiveness score atau stats. Strategi yang memiliki nilai stats paling tinggi dianggap sebagai strategi paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi matriks QSPM ini membantu perusahaan untuk membuat strategi yang lebih terukur dan logis, bukan sekedar berdasarkan intuisi. Supaya lebih mudah memahami penerapan keempat matriks tadi, berikut beberapa contoh kasus dari materi. Yang pertama ada matriks BCG, misalnya perusahaan XYZ memiliki dua produk. Produk A punya pangsa pasar tinggi, tapi pertumbuhan rendah. Artinya ini termasuk cash cow, sumber dana utama perusahaan. Sementara produk B memiliki pangsa pasar rendah tapi pertumbuhan tinggi, termasuk question mark. Jadi strategi yang disarankan adalah mempertahankan produk A dan mengevaluasi apakah produk B layak diinvestasikan atau tidak. Yang kedua ada matriks QE pada kasus perusahaan ABC di industri teknologi dengan manajemen yang inovatif dan pasar yang sedang tumbuh. Perusahaan ini berada di sell, grow, and build. Strateginya yaitu mengembangkan produk dan penetrasi pasar agar bisa tumbuh lebih cepat.
Yang ketiga ini ada kombinasi matriks, grand strategi, dan KSPM. Di sini perusahaan QRS punya beberapa alternatif strategi yang diverifikasi atau direstrukturisasi. Pertama, perusahaan menentukan arah strateginya lewat matriks GS, lalu menilai mana yang paling menarik dan realistis menggunakan matriks KSPM. Jadi keempat matriks ini bukan berdiri sendiri, tapi saling beruntutan, dimulai dari analisis posisi, kemudian formulasi strategi, hingga pemilihan strategi terbaik berdasarkan data yang terukur. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa analisis dan formulasi strategi tidak bisa dilakukan secara instan. Ada 3 tahap utama yang harus dilalui perusahaan: tahap input, pencocokan, dan keputusan. Pada tahap input, kita mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan melalui matriks IFE, EFE, dan CPM. Lalu masuk ke tahap pencocokan, di mana kita menciptakan alternatif strategi menggunakan beberapa alat seperti SWOT, SPACE, BCG, IE, dan Grand Strategy Matrix. Setelah itu di tahap keputusan kita menggunakan matriks KSPM untuk memilih strategi terbaik secara kuantitatif. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data dan perhitungan. Keseluruhan proses ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk membantu manajemen menentukan arah strategi yang paling tepat, agar perusahaan bisa bertahan dan bertumbuh dalam persaingan. Dengan memahami hubungan antar matriks seperti BCG, IE, GS, dan KSPM, kita bisa melihat bahwa strategi yang baik itu harus melalui analisis yang terukur, realistis, dan saling terintegrasi. Sekian presentasi kelompok 6 atas materi matriks BCG, matriks internal, eksternal, matriks grand strategi, dan KSPM pada kesempatan kali ini. Terima kasih.